Cerita ini terinspirasi dari kehidupan publik tokoh-tokoh terkenal dan disusun kembali dalam bentuk narasi inspiratif. Semua nama dan peristiwa disusun untuk tujuan hiburan dan inspirasi tanpa bermaksud menyudutkan pihak manapun. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel ini. Terima kasih. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar, amin. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Di balik layar televisi yang menampilkan keluarga bahagia, ada seorang perempuan yang setiap harinya belajar tersenyum, bahkan ketika hatinya remuk. Namanya Sarwenda. Mantan penyanyi yang memilih meninggalkan dunia gemerlap demi mendampingi suami dan anak-anaknya. Ia bukan perempuan dengan penampilan mewah, bukan pula yang pandai bersolek di depan kamera. Tapi dari hatinya, mengalir ketulusan tanpa syarat. Orang-orang sering bertanya, mengapa Sarwenda begitu sederhana? Mengapa ia rela hidup di balik bayang-bayang Ruben Onsu, suaminya yang terkenal dan sibuk? Tapi tak banyak yang tahu bahwa justru dari kesederhanaan itulah ia menyelamatkan rumah tangganya berkali-kali. Pernahkah ia merasa lelah? Tentu. Pernahkah ia ingin menyerah? Sering. Tapi ia memilih diam. Karena baginya menjadi ibu dan istri bukan soal mengeluh, melainkan tentang setia meski badai datang bertubi-tubi. Satu malam, di kamar yang temaram, Sarwenda duduk di sisi tempat tidur sambil menatap foto keluarga. Di luar, suara Ruben sedang menenangkan anak-anak. Di dalam dirinya, ada perang yang tak terlihat. Ia mengusap air mata yang jatuh perlahan. Tak ada yang tahu tangis itu, bahkan suaminya sendiri. Ece tak ingin terlihat rapuh, karena ia tahu jika dirinya runtuh, keluarga ini bisa runtuh bersamanya. Ia adalah tulang punggung yang tak terlihat, jantung yang tak terdengar, tapi detaknya yang menjaga kehangatan rumah. Kisah ini bukan tentang selebriti. Ini tentang seorang perempuan biasa yang hatinya luar biasa. Tentang seorang istri, seorang ibu, yang bertarung dalam diam, mencintai dalam sepi, dan berdoa dalam sunyi, agar orang-orang yang ia cintai tetap bisa tertawa. Dan disinilah kisah itu dimulai. Sejak menikah, Sarwenda mantap meninggalkan dunia hiburan. Bukan karena ia tak mampu bersinar, tetapi karena hatinya telah menemukan cahaya yang lebih penting, keluarga. Hari-harinya kini diisi dengan rutinitas sederhana. Bangun lebih awal dari siapapun di rumah, menyiapkan sarapan, menyiapkan baju anak-anak, hingga memastikan suaminya bisa berangkat kerja dengan senyuman. Ia tak memerlukan kamera untuk merasa istimewa. Ia tak butuh gaun mahal, perhiasan berlian, atau makeup tebal. Yang ia pakai sehari-hari hanyalah daster, senyum, dan tangan yang hangat saat mengelus kepala anak-anaknya. Tapi dunia tidak selalu memandang seperti itu. Kok bajunya gitu-gitu aja sih? Masa istri Ruben Onsu kayak gitu penampilannya? Nggak cocok jadi publik figur, tampilannya kayak ART. Komentar-komentar itu berseliweran di kolom media sosial, seolah menertawakan kesederhanaannya. Mereka mengira Sarwenda tak tahu, padahal ia membaca semuanya. Ia hanya tak membalas. Satu-satunya yang ia lakukan adalah membuka album foto anak-anaknya. Melihat senyum Thalia dan Tania, lalu berkata dalam hati, selama kalian bahagia, biar mama yang kuat. Kadang, di malam hari saat semua sudah tidur, ia duduk sendirian di dapur. Menyeduh teh, menyendiri. Bukan karena kesepian, tapi karena butuh ruang untuk menenangkan hati. Di saat orang lain melihatnya sebagai wanita biasa, hanya ia dan Tuhan yang tahu betapa luar biasanya perjuangan seorang ibu yang memilih diam saat dihina. Dan Ruben, ia mencintai istrinya, tapi seringkali terlalu sibuk untuk melihat luka-luka kecil yang tak berdarah itu. Sarwenda tidak pernah minta dihormati, tidak ingin disanjung. Ia hanya ingin dicintai apa adanya. Tapi cinta itu kadang seperti bayangan. Ada, tapi sulit disentuh. Di dunia yang menilai dari penampilan, Sarwenda membuktikan bahwa kekuatan sejati justru lahir dari kesederhanaan. Dan meski sering direndahkan, ia tetap berdiri tegak karena ia tahu, ia bukan sedang hidup untuk menyenangkan dunia. Ia hidup untuk anak-anaknya, untuk suaminya, dan untuk dirinya sendiri. Hari itu awalnya seperti biasa. Sarwenda menyiapkan sarapan sambil menyuapi si kecil yang tampak agak lesu. Tapi saat tangan mungil itu jatuh lemah di pangkuannya, Sarwenda tahu ada yang tidak beres. Wajah anaknya pucat, suhu tubuhnya tinggi, dan matanya terlihat kosong. Detik itu juga, Sarwenda berlari menuju kamar, mengganti baju anaknya, dan langsung meluncur ke rumah sakit. Hari pertama, hari kedua,
Hari ketiga, waktu terasa seperti tak bergerak. Anak itu masih lemah, terbaring dengan berbagai selang dan alat medis di tubuhnya. Sarwenda tidak pernah meninggalkan sisi ranjang. Ia hanya keluar saat benar-benar butuh ke kamar mandi. Bahkan makan pun ia lakukan sambil berdiri, memegangi tangan kecil yang begitu ia cintai. Ruben datang dan pergi, membagi waktu antara pekerjaan dan rumah sakit. Ia mencoba tegar, tapi Sarwenda tahu betapa hancurnya hati seorang ayah yang tak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, Ruben menunduk di ruang tunggu, meneteskan air mata. Tapi ketika Sarwenda datang, ia mengusapnya cepat dan berkata, "Aku nggak apa-apa." Sarwenda tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di samping, memegangi tangan suaminya. Ia tahu mereka hanya punya satu pilihan, kuat. Namun dunia luar tak berhenti berbicara. Penyakit aneh ya. Jangan-jangan kena karma. Artis kok anaknya sakit, kayak nggak terurus. Mungkin ada yang dipendam, makanya keluarganya sering kena ujian. Komentar itu menyakitkan. Mereka tak tahu bagaimana Sarwenda menjaga anaknya dari sejak lahir hingga saat ini. Mereka tak tahu doa-doa panjang yang ia panjatkan setiap malam, air mata yang jatuh di sajadah, dan pelukan yang ia berikan walau tubuhnya sudah kelelahan. Sarwenda memilih diam. Ia tak membalas, tak menjelaskan, tak membela diri. Ia hanya fokus pada satu hal, kesembuhan anaknya. Suatu malam, saat semua tertidur, ia menatap anaknya yang masih terbaring lemah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Mama kuat karena kamu. Tapi kalau kamu nggak kuat, Mama rela gantiin sakit kamu." Itulah cinta seorang ibu. Tak bersuara, tak meminta balasan, tapi selalu ada bahkan saat dunia menghilang. Semakin hari, kondisi sang anak belum menunjukkan perkembangan berarti. Keluarga Onsu masih berkutat di rumah sakit, bergantian menjaga sang buah hati yang tak kunjung sembuh. Namun alih-alih mendapat dukungan, badai datang dari arah yang tak disangka-sangka. Media sosial, komentar-komentar menyakitkan mulai membanjiri akun mereka. Ini mah drama, biasa buat konten. Udah biasa cari simpati, anak dijadikan bahan pencitraan. Pantes anaknya sakit, mamanya terlalu pencitraan. Karma. Kasihan Ruben, istrinya diam-diam kayak bawa sial. Sarwenda membacanya semua. Setiap kata seperti pisau yang mengiris perlahan. Tapi ia tak pernah menunjukkan rasa sakit itu ke siapapun. Ia masih memeluk anaknya, mencium keningnya dengan lembut. Ia masih mengelus rambut Ruben dan berkata, "Sabar ya, kita pasti bisa lewati ini." Namun malam harinya, saat semua terlelap, Sarwenda duduk sendirian di toilet rumah sakit. Ia menangis. Terisak pelan agak tak terdengar. Hanya tembok dingin dan suara tangis yang menggema yang menjadi saksi betapa hatinya sudah dipenuhi luka. Ruben, yang mulai tahu soal komentar kejam netizen, sempat emosi. Ia ingin membuat klarifikasi, bicara di depan media, membalas semuanya. Tapi Sarwenda menahannya. "Biarkan saja, Ben. Orang boleh bilang apa saja. Tapi kita yang tahu kebenarannya. Kalau kita sibuk membalas, siapa yang jaga anak kita?" Kalimat itu menampar Ruben. Ia melihat istrinya yang terus dihina, masih bisa bersikap lembut dan jernih. Dan saat itu Ruben sadar, di balik tubuh mungil itu, ada kekuatan luar biasa. Sarwenda tahu bahwa diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah bentuk perlindungan terhadap keluarga. Sebab jika ia ikut bicara, mungkin rumah tangga mereka yang akan retak. Maka ia memilih bersikap seperti biasanya, tetap menyuapi anak-anak yang sehat di rumah. Tetap mencuci baju dengan tangannya sendiri. Tetap memeluk suami yang lelah, dan tetap menjaga anak yang terbaring sakit. Dunia boleh menuduh, tapi Sarwenda tidak hidup untuk membenarkan dirinya. Ia hidup untuk mencintai keluarganya dengan tulus, dalam diam. Dan dari semua hinaan itu, lahirlah ketegaran yang justru memperkuat dirinya sebagai seorang ibu dan istri. Beberapa bulan setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit, Ruben mulai terlihat bukan dirinya sendiri. Biasanya ia sosok yang paling ramai, penuh semangat, dan selalu membawa tawa kemanapun ia pergi. Tapi kini, ia lebih banyak diam. Bahkan saat sedang syuting pun, senyum itu terasa hampa. Saat di rumah, Ruben hanya duduk menatap lantai, memegangi kepalanya. Tak ada kata, tak ada tawa. Hanya keheningan. Di meja makan, makanan hanya disentuh sedikit. Di kamar, ia tidur membelakangi Sarwenda. Padahal biasanya merekalah yang saling menguatkan dalam pelukan. Sarwenda tahu suaminya lelah, bukan hanya karena jadwal pekerjaan yang padat, tapi karena beban hati yang tak lagi sanggup ditanggung. Bisnis makin berat, Wen. Endorse turun.
Orang-orang mulai ragu sama aku. Mereka pikir aku cari simpati. Anak kita belum sembuh. Aku gagal jadi ayah, gagal jadi suami. Sarwendah mendekat, menggenggam tangan Ruben, lalu menatap matanya yang sembab. Kamu bukan gagal, kamu hanya lelah. Tapi rumah ini masih berdiri karena kamu belum berhenti. Dan aku di sini bukan untuk menuntut apa-apa. Aku di sini untuk kamu dalam bentuk utuh atau hancur. Air mata Ruben jatuh di pelukan istrinya. Ia menangis, tanpa suara. Seperti anak kecil yang tak tahu harus berbuat apa. Ia memeluk Sarwendah seperti seseorang yang tenggelam dan akhirnya menemukan tempat bernafas. Di balik pelukan itu, Sarwendah menahan tangisnya sendiri. Ia tak bisa ikut runtuh. Ia harus tetap jadi tiang untuk anak-anak, untuk suaminya, untuk rumah tangga ini. Malam itu, Sarwendah menyelinap ke kamar mandi. Di dalamnya, ia berdoa sambil menangis. Untuk kedua kalinya dalam sehari. Ya Tuhan, kalau keluarga ini harus diuji, jangan ambil kekuatan suamiku. Biar aku saja yang lelah, biar aku saja yang sakit, tapi biarkan dia berdiri demi kami. Doanya sederhana tapi penuh makna, karena cinta sejati adalah ketika kita rela menanggung beban orang yang kita cintai. Sarwendah bukan hanya ibu dari Talia dan Tania, ia juga ibu dari seorang anak bernama Bertrand Peto, anak hati yang ia cintai sepenuh jiwa. Sejak pertama kali memeluk Bertrand, ada sesuatu dalam diri Sarwendah yang berbisik, ini anakku juga. Hari-hari bersama Bertrand terasa alami. Ia memeluk, merawat, dan menyuapi dengan penuh cinta. Tapi ketika potret kebersamaan itu diunggah ke media sosial, dunia kembali bersuara dan tak semua indah. Ibu kandungnya saja dilewati. Kok Wenda lebay banget sih? Kayak settingan banget sayangnya ke anak angkat. Jangan jadiin anak ini alat pencitraan dong. Kelihatan kok mana yang beneran disayang, mana yang cuman konten. Komentar demi komentar datang, meragukan kasih sayangnya. Sarwendah diam. Ia tak pernah merasa butuh pembelaan, karena yang ia berikan bukan sandiwara, yaitu cinta. Dan cinta tidak perlu dibuktikan ke publik. Tapi di balik layar, muncul konflik yang lebih menyakitkan. Talia, anak kandungnya, mulai berubah. Gadis kecil itu mulai menunjukkan sikap cemburu. Ia lebih sering diam, enggan dipeluk, dan kadang berkata, "Mama sekarang sayang kakak terus." Talia nggak diperhatiin. Ucapan itu menghantam dada Sarwendah lebih dari komentar netizen manapun. Malam itu ia memeluk Talia erat-erat. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Maaf ya nak, mama nggak pernah bedain. Kakak kamu itu datang ke kita waktu dia nggak punya siapa-siapa. Mama cuma pengen kalian semua punya tempat pulang. Mama pengen kalian tahu cinta mama nggak dibagi. Cinta mama bertambah untuk setiap anak." Sarwendah pun mulai memperbaiki semuanya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu satu persatu. Kadang khusus bersama Talia, kadang hanya bersama Bertrand, kadang bersama semua. Ia mulai menulis surat kecil, menaruhnya di tas anak-anaknya. "Mama sayang kamu. Terima kasih udah jadi anak hebat. Cinta mama nggak pernah habis. Tak ada yang tahu semua itu. Hanya anak-anaknya." Karena kasih seorang ibu, bagi Sarwendah, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk ditanamkan di hati anak-anaknya. Bertrand pun tahu, ia dicintai, bukan karena kamera, bukan karena popularitas, tapi karena ia telah menjadi bagian dari hati Sarwendah selamanya. Hidup di bawah sorotan tak pernah mudah, tapi belakangan rasanya seperti berjalan di atas bara. Sarwendah duduk di sudut kamar sambil memandangi layar ponselnya. Di layar, ratusan komentar memenuhi unggahan terbarunya. "Ibu sok baik, padahal settingan semua. Ngaku sakit, biar dikasihani. Mana suaranya Ruben? Tumben diem. Jangan-jangan lagi cekcok." Komentar itu tak lagi membekas di permukaan, tapi perlahan, seperti belati, ia menikam ke dalam hati. Sementara Ruben, yang biasanya penuh canda dan tawa, mulai sering termenung. Endorse tak lagi sebanyak dulu. Kontrak MC dan acara TV satu persatu menghilang. Bahkan, agensinya mulai menerima banyak pembatalan mendadak. "Gue capek, Wen. Gue kerja keras dari dulu, tapi sekarang malah dirundung terus." Sarwendah hanya diam. Ia tahu suaminya sedang terluka, dan ia memilih menjadi dinding yang kuat untuk tempat Ruben bersandar. Tapi siapa yang menjadi dinding untuk Sarwendah? Tanpa sepengetahuan siapapun, ia mulai melepas satu demi satu harta miliknya. Tas branded hasil jerih payah bertahun-tahun dijual pelan-pelan. Perhiasan koleksi lamanya lenyap dari lemari. Semua untuk membayar tagihan rumah, biaya sekolah anak-anak, dan biaya operasional rumah tangga. Ia bahkan sempat pergi sendiri ke tempat pegadaian, mengenakan masker dan topi,
agar tak dikenali. Saya butuh uang cepat, tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa, ucapnya lirih. Malam harinya, ia tetap tersenyum di depan kamera, membacakan buku untuk Talia dan Tania, menemani Bertrand mengerjakan PR, bahkan memijat Ruben yang stres. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu, ia menangis dalam diam di kamar mandi, memeluk handuk basah hanya agar isaknya tak terdengar. Aku cuma pengen keluargaku baik-baik saja. Tuhan kuatkan aku. Tapi Tuhan tak tidur. Suatu malam, Bertrand menyelinap ke kamar Sarwenda dan melihat mamanya sedang menangis memandangi tas-tas yang sudah tak ada di lemari. "Mama kenapa?" Sarwenda tersenyum dan menghapus air matanya. "Mama cuma kangen sama diri mama yang dulu." Bertrand memeluknya diam-diam. Dan dari pelukan itu Sarwenda tahu, meski dunia mencaci, anak-anaknya masih melihatnya sebagai rumah yang aman. Malam itu hujan turun pelan. Di ruang tamu yang temaram, Sarwenda duduk memeluk bantal kecil, matanya sembab. Ia baru saja menidurkan anak-anak, dan seperti biasa ia tak menunjukkan apapun. Tapi malam itu berbeda. Beban di hatinya sudah tak bisa ditampung lagi oleh senyuman. Ia membuka buku kecil yang biasa ia sembunyikan di bawah bantal. Di sana tertulis doa-doanya. Tak panjang, hanya beberapa baris kalimat harapan. Tentang Ruben, tentang anak-anak, tentang kesehatannya, bahkan tentang kekuatannya sendiri. Ia tak pernah mengeluh di depan Ruben, tapi di halaman-halaman itulah hatinya benar-benar bicara. "Ya Tuhan, jika aku harus menangis setiap malam untuk tetap kuat setiap pagi, aku ikhlas. Tapi tolong, jangan biarkan mereka tahu aku lelah. Jangan biarkan anak-anakku melihatku jatuh." Sarwenda menutup bukunya, menarik napas panjang. Saat itu, Bertrand tiba-tiba keluar dari kamarnya. Ia memeluk ibunya dari belakang dan berkata, "Bun, kamu ibu terhebat sedunia." Kalimat sederhana itu membuat Sarwenda menangis lagi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena haru. Tak lama Ruben datang menghampiri. Ia sempat melihat Sarwenda menyeka air mata. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat istri sebagai pendamping, tapi sebagai pahlawan rumah ini. "Aku baru sadar, kamu bukan cuma kuat, kamu luar biasa. Kamu pilar di saat aku nyaris roboh," ujar Ruben, menggenggam tangan Sarwenda. Sarwenda hanya mengangguk, yang tak banyak bicara. Tapi malam itu, dalam diamnya, hatinya kembali berdetak dengan penuh keyakinan. Ia tak butuh dunia tahu betapa lelahnya ia. Yang penting, orang-orang yang ia cintai tetap bisa tertawa. Dan untuk itu, ia rela meneteskan air mata di tempat yang tak terlihat siapapun. Air mata Sarwenda bukan kelemahan, itulah kekuatannya. Hidup Sarwenda mungkin tak selalu tertangkap kamera. Senyumnya di layar kaca bukan selalu pertanda bahwa segalanya baik-baik saja. Tapi di balik layar, di balik dinding rumah dan ruang sunyi tempat ia menangis, ada kekuatan yang tak bisa diukur oleh siapapun, ketulusan. Ia bukan perempuan sempurna. Ia bisa lelah, bisa rapuh, bisa ingin menyerah. Tapi setiap kali melihat mata anak-anaknya, setiap kali mendengar suara suaminya yang mulai pulih dari badai hidup, ia kembali berdiri. Tak perlu mahkota untuk disebut ratu. Karena di dalam rumah kecil mereka, Sarwenda adalah segalanya. Ruben bukan pria sempurna. Ia sempat goyah, sempat lupa bagaimana menghargai. Tapi perjalanan mereka menunjukkan bahwa cinta sejati bukan tentang pasangan yang selalu bahagia, tapi tentang dua orang yang memilih untuk tetap bertahan. Bahkan ketika dunia runtuh di sekeliling mereka. Dan anak-anak itu, Bertrand, Talia, Tania, mereka adalah alasan. Alasan untuk terus bangkit. Alasan untuk mencintai lebih dalam. Alasan mengapa air mata layak diteteskan demi senyum kecil mereka. Makna yang bisa diambil dari kisah Sarwenda. Kita sering mengira bahwa menjadi kuat berarti tak pernah menangis. Padahal, justru dari tangisan yang tulus kekuatan itu tumbuh. Seorang ibu bukan hanya pemelihara rumah, tapi jiwa yang menopang seluruh kehidupan di dalamnya. Cinta bukan hanya tentang romansa, tapi tentang kesetiaan diam-diam, pengorbanan tak terlihat, dan keberanian untuk tetap tersenyum di tengah badai. Sarwenda mengajarkan bahwa ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang jauh lebih bernilai daripada gemerlap dunia, hiburan atau sorotan media. Kini, di tengah kehidupan yang perlahan kembali tenang, Sarwenda tetap menjadi sosok yang sama. Ia tidak berubah menjadi seseorang yang lebih keras, tapi ia berubah menjadi seseorang yang lebih kuat. Ia tetap lembut, tetap sederhana, tetap Sarwenda yang dicintai keluarganya. Karena pada akhirnya, kekuatan seorang wanita bukan di seberapa lantang suaranya,
Tapi di seberapa tenang ia bertahan saat dunia menekan. Dan itulah kisah Bunda Sarwenda, seorang istri, seorang ibu, seorang pejuang dalam senyap.